Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami menyapa saudara yang beribadah di rumah. Shalom, apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati kita untuk boleh kita beribadah, datang kepada Tuhan, Sang Juru Selamat umat manusia, amin. Kita siapkan hati kita, mari masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Indonesia dalam genggaman-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya air, tanah, udaranya semuanya dalam genggaman-Nya Tuhan. Kami serahkan pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas setiap kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat Gembala Pembina dan keempat wakilnya, Gembala Rayon dan kedua wakilnya, Gembala-gembala di Rayon 9, bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka pelayanan, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan, mukjizat yang kreatif Tuhan nyatakan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati kepala keluarga, istri, anak-anak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati yang sama Tuhan nyatakan atas setiap rumah-rumah, atas setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Berkat yang dari Tuhan, urapan yang dari Tuhan turun atas jemaat Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kami juga yang pelayanan di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kebanggaan buat kami untuk kami dipercaya melayani Raja di atas segala raja. Layakan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan, biar pagi hari ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang siap beribadah bersama, sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang,
ucapan syukur kami Tuhan. Lebih lagi katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, jika segala yang ada dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. yes, Terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap ada, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap ada. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
Tuhan lebih lagi. Sebab dalam pujian penyembahan ada aku kata Tuhan. Hirabat pakaian sheke narabaya rabaya 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 rabaya. Shiki hadirat Tuhan dinyatakan atas setiap rumah-rumah, atas setiap rumah-rumah. Hadirat Tuhan tercurah, hadirat Tuhan tercurah. Lebih lagi katakan sama dia, angkat suaramu. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan kasih jalan keluar, kasih kelegaan. Amin. 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 Katakan mendengar. Yes. Amin. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menderai. Yes. Ku bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang Sekali lagi tiada janji. Amin. tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat kita yang di rumah bersemangat dalam Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. 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 Ini doa kami Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan.
kesempatan kasih melupakan jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur dapat firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita angkat tangan kita menari bagi Tuhan. Ya. Sebab dalam kegirangan aku ada, kata Tuhan. Dalam sukacita aku ada, amin. Lagi katakan, kau Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk segala dosa. Amin. Kau beri kesembuhan, beri kesempatan kasih Kita angkat tangan kita sama-sama. aku semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita angkat tangan kita dua-duanya, amin. Ya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan katakan, Mahu ku hidup bagi dunia ini. yes. Ya, ini kami Tuhan. Promi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di lagi.
Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa.
Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ora bataka ya shekena lama. Kiana ralabataka rabara-baraba ya. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yes. Bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Makasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada.
kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk setiap apapun yang dibagikan menjadi berkat buat kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, mulut bibir hamba-Mu berkati Tuhan. Biar setiap apapun yang disampaikan pada hari ini menjadi rema kekuatan atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yang siap bersama-sama katakan amin. Shalom. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih di hari Sabat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berbicaralah. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menjamah kami, sehingga firman yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Bapa. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tema hari ini adalah rancangannya indah pada waktunya. Mari saudara kita membuka kitab Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, sering kita berpikir masa depan saya, kitalah yang menentukan. Jadi, kalau kita tidak berencana yang baik, maka kita akan mengalami yang disebut madesu. Tahu saudara madesu? Masa depan suram. Nah saudara, menurut saya boleh-boleh saja kita berpikir seperti itu untuk masa depan kita, karier kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan lain-lain. Tetapi ingat, dari semua rancangan baik, yang terbaik adalah rancangan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah hari-hari ini kita memperoleh tuntunan Tuhan untuk masa depan kita. Sehingga kita melangkah pun tidak salah. Dan saudara jangan frustrasi. Kalau melalui pandemi COVID-19, mungkin kita sedang merasa madesu, merasa masa depan suram dalam segala hal. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Perlu kita ketahui, dari ceritanya Yusuf adalah anak kesayangan oleh ayahnya. Dan saudara pasti tahu saat kita membaca, dia diberi jubah yang bagus. Dan saat itu juga ada cerita yang lain, dia memperoleh mimpi. Di mana saat diartikan mimpinya itu, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudaranya tunduk kepada Yusuf. Nah, Yusuf ini anak kesayangan. Tapi apa yang dihadapi setelah itu? Yusuf dimusuhi kakak-kakaknya. Dan kita tahu akhirnya Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Awalnya pasti Yusuf tidak suka ya terhadap perlakuan kakak-kakaknya. Ya, walaupun mereka dari lain ibu tetapi tetap satu ayah yang merencanakan kejahatan itu Yusuf. Nah, mari kita lihat coba di kitab Kejadian 42 ayat 21. Dikatakan demikian, mereka berkata seorang kepada yang lain,
betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Nah, suatu saat kakaknya itu bertemu dengan Yusuf saat Yusuf sudah menjadi pemimpin, ya. Dan saat itu kakak-kakaknya merasa bahwa ada kesalahan saat waktu itu mereka menghukum Yusuf, bahkan menjual Yusuf ke tanah Mesir. Nah, tetapi perlu kita ketahui, melalui kesesakan yang dialami oleh Yusuf, Yusuf menyadari bahwa semuanya ini akhirnya adalah seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya rencana Allah terjadi di dalam hidupnya. Ya, terjadi untuk Yusuf, bahkan terjadi untuk keluarganya. Nah, Saudara, dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21, Yusuf mengatakan demikian, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf yang mengubah hidupnya yang dari awalnya pasti mengalami kesesakan. Akhirnya menjadi percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Allah yang indah pada waktunya. Rencana Allah yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, Saudara, untuk mengetahui rancangannya indah pada waktunya, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, percayalah Allah menyertai kita. Mari kita lihat di Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, saat Yusuf di Mesir dan dia dijual sebagai budak, waktu itu yang membeli adalah Potifar. Saya percaya dia merasa terasing. Tadi di awal kita tahu bahwa Yusuf mengalami kesesakan yang begitu luar biasa. Yang mungkin dia sangat menderita. Dia tidak punya saudara, dia tidak punya kenalan. Bahkan tidak ada yang bisa dimintain tolong di Mesir tersebut. Walau sempat, saudara, di penjara, dia sempat juga mengartikan mimpi, ya, kepada juru minuman dan juru makanan, ya, dan akhirnya dia minta tolong supaya dia bisa pulang ke bapaknya. Dan itu kan artinya apa, saudara? Dia mengalami kesesakan, beban, ya. Tetapi Yusuf menyadari bahwa berharap pada manusia itu sia-sia, dan akhirnya dia hanya berharap kepada Allah Bapa. Sehingga melalui semuanya itu dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saudara, setiap langkahnya selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga apa, saudara? Hidupnya dibuat berhasil. Nah, saudara, respon kita apa melalui pelajaran dari Yusuf ini? Saat ini kondisi yang ada di sekitar kita, mungkin kita sedang menghadapi putus asa. Menghadapi masalah keuangan di mana negeri kita juga berdampak, juga kena resesi ekonomi, keluarga dan juga kesehatan kita. Saudara, saya katakan jangan frustrasi, jangan putus asa. Tetapi ingatlah Yusuf yang awalnya frustasi, sempat berharap kepada manusia, tetapi akhirnya dia berharap kepada Allahnya. Sehingga dia disertai Allahnya. Dalam kondisi apapun, baik sebagai budak di rumah Potifar, baik sebagai narapidana di penjara, bahkan akhirnya dia sebagai orang nomor 2 di Mesir. Percayalah saudara,
Kalau saudara sedang menghadapi tekanan yang berat saat ini, berarti rancangan Tuhan yang terbaik sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan percayalah saudara, Allah pasti menyertai saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, jangan kompromi dengan dosa. Mari kita lihat dari Kejadian 39, kita baca dari ayat 6b, ayat 6b sampai ayat 9. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan baik. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, karena Yusuf mengubah hatinya dan berharap bukan kepada manusia tetapi berharap kepada Allahnya, maka segala sesuatunya dibuatnya berhasil. Ya, dan kembali saudara, saat dia berhasil, ya, dia juga mengalami ujian saudara, yaitu apa? Istri dari Potifar, ya, suka akan dia, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi saudara? Ya, Yusuf hidupnya untuk memuliakan Allah. Memang manusia tidak ada yang tahu saat itu, tapi dia mengatakan bahwa ada Allah yang tahu. Dan resikonya apa? Akhirnya kita tahu Yusuf harus masuk penjara. Ya. Bahkan selama proses dari dia ada di Mesir sampai nanti dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, totalnya berapa tahun saudara? 13 tahun. Ya. Yusuf mengalami proses yang demikian berat. Tapi Yusuf tidak berbuat dosa sekalipun. Dan melalui semuanya ini membuat dia menjadi sungguh-sungguh kepada Allahnya. Terbukti ya di perkataannya yang tadi terakhir ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah saudara, apa artinya semua ini untuk kita? Ujian seberat apapun jangan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kita akan kompromi dengan apa yang ada di sekitar kita. Walaupun tidak ada yang tahu, tetapi ada Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan jangan sekali-kali berbuat dosa. Kalau ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan terus minta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin, saudara. Lalu yang ketiga apa, saudara? Tetap rendah hati. Mari kita baca di kitab Kejadian 41 ayat 15 dan 16. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara perlu kita ketahui perjalanan Yusuf. Setelah Yusuf dijual ke Mesir dan dia dibeli oleh Potifar ya menjadi budak. Dan dia dicobai oleh istri Potifar. Dan risikonya apa? Akhirnya dia masuk di dalam penjara. Di dalam Potifar pun juga awalnya dia menjadi orang yang paling bawah. Tetapi lama-lama akhirnya diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Dan setelah dia di penjara pun juga, ya saat itu dia juga dipercayai untuk membereskan semua yang ada di penjara. Bahkan dipercayakan oleh kepala penjara. Dan kembali saudara, Tuhan selalu menyertai Yusuf.
Sampai akhirnya dia bisa mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru makanan. Dan setelah 2 tahun lewat, baru ya salah satu mengingat akan Yusuf saat Firaun bermimpi. Nah, saat itu diceritakanlah kepada Firaun. Dan apa yang terjadi? Firaun memanggil Yusuf. Lalu mengatakan kepada Yusuf. Tetapi saudara, Yusuf orangnya rendah hati. Hidupnya sudah diubahkan. Yang dari berharap kepada manusia, akhirnya menjadi berharap kepada Tuhan. Nah, melalui semuanya ini proses yang dialami Yusuf. Ya, sehingga yang tadi saya katakan, menjadi orang yang rendah hati. Dan Yusuf disertai Allah. Akhirnya Yusuf mempunyai apa, saudara? Dia akal budi dan orang yang bijaksana. Seperti yang dikatakan oleh Firaun. Sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Mari kita lihat di Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dan ayat 40 itu sebagai bonus dari apa yang telah dilakukan Yusuf. Yaitu apa, saudara? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ya, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, saudara, puji Tuhan, ya, Yusuf disertai dari yang paling bawah, akhirnya menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dan dia berkuasa atas Mesir saat itu. Hanya tahta, ya, itu kelebihan daripada Firaun. Nah, melalui semuanya ini, akhirnya apa? Tuhan punya rencana melalui Yusuf, yaitu Tuhan ingin menolong ayah dan saudara-saudaranya untuk selamat dari kelaparan besar pada zaman itu, saudara. Respon kita apa? Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami proses seperti Yusuf, maka sesungguhnya Allah sedang mengubah hidup kita untuk mengikuti rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan akan indah pada waktunya. Apabila kita percaya Allah menyertai kita, tidak kompromi dengan dosa, tetap rendah hati, percayalah Allah akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Nah, saudara, melalui kondisi saat ini yang kita sedang hadapi, bahkan saat ini hari ini kita masih ibadah online juga. Dan melalui pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Mari kita belajar seperti Yusuf. Melalui proses yang berat, tapi akhirnya menjadi seorang pemenang. Saya berharap saudara bisa membaca kembali cerita mengenai Yusuf. Dan percayalah, melalui cerita atau kehidupan pribadi Yusuf, kita akan diberkati. Dan rancangannya indah pada waktunya. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur boleh belajar seperti Yusuf. Melalui proses yang berat. Awalnya dia berharap kepada manusia. Tapi akhirnya dia mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami juga belajar seperti Yusuf. Bapa, kami minta dalam nama Yesus, pakai anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman yang disampaikan. Saat ini biarlah firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Engkau. Kondisi apapun, kondisi resesi ekonomi, kondisi saat ini mungkin ada jemaat yang sedang sakit juga. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu akan indah pada waktunya.
Melalui tekanan berat apapun, Tuhan berikan kami keberanian untuk tetap mengandalkan Engkau. Dan tetap berharap kepadamu. Bahkan semakin intim, semakin dekat. Kami tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Menjadi orang yang rendah hati. Jadi berkat. Kami percaya anak-anak-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kalau ada yang merasa beban berat, kami katakan dalam nama Yesus. Biarlah bebannya terangkat dalam nama Yesus. Dan Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan anak-anak-Mu. Dan damai sejahtera sukacita mengalir untuk anak-anak-Mu. Kalaupun hari ini ada yang menyaksikan sedang sakit Tuhan. Bapa kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus. Segala sakit penyakit pergi keluar dari tubuh anak-anak-Mu ini. Kutuk-kutuk yang mengikat, kutuk tradisi, kutuk nenek moyang. Penyakit apapun, saudara bisa sebutkan. Penyakit apapun, baik jantung, ginjal, paru-paru, stroke. Ya, apapun. Ya. Osteosporosis atau saraf kejepit apapun. Kami perintahkan pergi keluar dalam nama Yesus. Dan kami katakan oleh bilur-bilur darah Yesus. Sembuh, sehat. Ya, tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehat, sembuh. Karena rancangan yang indah, yang terbaik sedang terjadi dalam kehidupan kami. Melalui proses ini kami akan mengandalkan Engkau. Kami akan berharap sepenuhnya kepadamu. Mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, hamba-Mu sudah menyelesaikan tugas hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman. Saudara, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan kembali saudara, mulai bulan depan, ibadah minggu di gereja Lebak Wangi atau offline atau tatap muka akan dimulai kembali. Pada hari Minggu tanggal 6 September. Dan kembali saudara, ibadah tersebut kita akan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang hadir wajib pakai masker, jaga jarak, ya, tidak kontak fisik, ya, seperti salaman, atau cium pipi kiri kanan, ya, tidak kontak fisik atau tidak bersentuhan. Dan kembali yang hadir juga jemaat dalam kondisi yang sehat. Nah, yang lalu sudah dibuka pendaftaran untuk ibadah yang pertama pukul 7 dan ibadah yang kedua pukul 9. Dan jumlah kursi sudah penuh. Ya. Dan bagi jemaat yang sudah mendaftar, daftar saudara berlaku untuk selama 1 bulan. Nah, bagi jemaat yang tidak sempat mendaftar atau mungkin juga masih tetap mau mengikuti ibadah online, kami di setiap pukul 9 nanti ada ibadah live streaming. Ya, setiap minggu jam 9. Begitu pula juga bagi jemaat yang berumur di atas 60 tahun ke atas, dan jemaat yang dalam kondisi kurang sehat diimbau juga tetap mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing jam 9. Nah saudara, nanti sesudah ibadah ini akan ditayangkan siapa-siapa saja yang sudah mendaftar. Tolong diingat ya saudara, nama saudara apakah di jam 7 ataukah di jam 9. Bagi saudara yang belum sempat untuk mendaftar dan mengikuti ibadah, saya menganjurkan untuk mungkin nanti di bulan depan, saudara bisa mengikuti ibadah offline. Memang ini awal pembukaan dari ibadah kita, saudara. Nah, oleh karena itu kita juga akan berhati-hati sekali, ya, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan belum ditemukannya vaksin atau obatnya, saudara. Oleh sebab itu kita akan hati-hati sekali dan akan buka dengan jemaat yang ada saja. Nah, begitu pula juga untuk ibadah anak online, ya, tetap diadakan setiap jam 8. Bagi anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah, tetap wajib mengikuti ibadah online anak-anak jam 8 pagi. Amin, saudara. Yang kedua, jemaat dan pengerja dihimbau untuk tetap masuk dalam doa bersama 1 jam setiap hari. Waktunya pukul 5, pukul 10, dan pukul 7 sore.
Melalui doa bersama 1 jam, kita perangi pandemi COVID-19 dan berdoa untuk keluarga kita. Untuk tata cara dan pokok doa bersama 1 jam dapat menghubungi Ibu Leni dengan nomor WA 0813 9584 4493. Yang ketiga, Cool Family GB Lebak Wangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Cool Family. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah, jika Tuhan hadir, berkat-Nya juga hadir atas keluarga kita. Bagi saudara yang sudah melakukan Cool Family dengan keluarganya, tetap semangat. Tetap dilaksanakan setiap minggu. Siap sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Untuk info Cool Family dapat menghubungi Ibu Utami dengan nomor WA 0812 954 1428. Selesailah pengumuman ini dan selesailah ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan berkat berlimpah terus menyertai anak-anak-Mu. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan sebelum kami pulang, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kami Tuhan, sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, lagi katakan, Kau Tuhan yang